kita itu punya kampung akhirat, dimana dulu ketika kita masih di alam ruh, ya kan, kita masih belum tahu apa-apa, kita udah mengenal di sana, udah berada di sana. Jangan sampai kita itu takut mati. Kalau takut karena dosa-dosa kita, takut karena nanti di akhirat nggak bisa ketemu sama Allah karena dosa-dosa kita, itu adalah hal yang nggak masalah. Tapi ketika orang takut mati, itu jangan, malah justru kita harus merindukan itu. Karena apa? Karena ketika orang merantau itu kan pasti pinginnya itu ketika nanti tua itu pulang kampung. Banyak orang yang ketika mau meninggal itu, setelah saya nanti akan dimakamin di kampung saya aja, itu kan salah satu bentuk kerinduan. Nah itu kan gambaran di dunia. Nah di akhiratnya itu kan, yaitu kita harus justru harus punya rasa rindu sama kematian. Bukan ibaratkan jangan sampai takut gitu. Yang kita takutkan itulah itu karena dosa-dosa kita banyak, takut nanti di akhirat nggak ketemu sama Allah. Tapi juga takut di sini bukan takut kita hanya takut aja, tapi nggak ada usaha gitu, nggak ada usaha untuk menghilangkan rasa takut itu. Nah, menghilangkan rasa takut itu kan dengan istighfar, ibaratkan mengamalkan amal soleh gitu kan, itu kan menghilangkan itu. Tapi tetap itu rasa takut itu tetap ada, tapi bukan berlebihan gitu. Intinya benar kata Nabi itu, ketika ibaratkan ketika ingat mati itu, hidup kita itu ya ibaratkan seakan-akan besok itu mati, pasti kita akan selalu beramal soleh gitu. Nah ketika kayak sholat itu selalu ditanamin sebelum sholat itu, bisa jadi ini sholat terakhir. Sama ketika akan melakukan maksiat juga kita harus selalu berpikir bahwasanya takut bahwasanya meninggal dalam keadaan maksiat tersebut. Makanya kan ketika niat kita punya niat baik itu sudah Allah tulis tuh. Misalkan nggak jadi, tetap udah mendapatkan pahala niat. Nah ketika ada orang yang mau melakukan perbuatan buruk, itu nggak langsung ditulis sampai dia melakukannya baru itu ditulis. Nah selama ada yang mengatakan selama 6 jam dia belum istighfar, maka ditulis. Tapi ketika dia sebelum 6 jam itu udah bertobat, maka nggak jadi ditulis atau dihapus sama Allah gitu. Intinya perjalanan itu kan di rahim 9 bulan, di dunia ya lama-lamanya 60 sampai 100 itu. Nah itu cuman nggak ada bandingnya sama di alam barzah. Di alam barzah itu udah ratusan, ribuan, bahkan miliaran tahun, itu baru di alam barzah. Belum di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu lebih dahsyat lagi, lebih lama lagi. Tapi kita di sana berdiri nggak tahu ngapain. Di situ baru ke hisab juga lama, ngantri. Kalau udah gilirannya ditanyain dari dulu beli kaos kaki dari mana, beli jengek uang dari mana, semua ditanyain, baru masuk ke surga atau neraka. Intinya proses-proses sebenarnya harus kita ingetin itu agar kita itu nggak sombong, agar kita itu nggak ngerasa hidup itu seakan-akan selamanya gitu. Kadang-kadang ada orang terlalu ambisius, saya 10 tahun lagi ini, dia lupa. Dia bagus masalah dunia itu, tapi dia lupa bahwasanya belum tentu dia nyampe ke sana. Makanya usaha dunia dan akhirat harus diimbangi gitu. Pokoknya intinya jangan takut mati,
tapi harus rindu mati, tapi nggak boleh takut berlebihan. Maksudnya takut di sini takut bahwasanya kita ketika meninggal Allah belum mengampuni, tapi kita tetap harus punya pikiran positif, yaitu bahwasanya Allah maha mengampun. Maha pengampun di sini bukan kita ngeremehin, karena banyak orang itu yang melakukan maksiat. Allah kan maha pengampun, jadi tobat aja sebelum meninggal. Itu banyak orang-orang yang seperti itu. Kita kan nggak tahu gitu, hari ini masih hidup, tentu besok belum. Makanya ketika kita mau berbuat masalah sama manusia itu diingat-ingat lagi gitu. Bisa jadi kita berbuat masalah sama itu orang tersebut, kita perlu menyelesaikannya, tapi kita sudah meninggal. Itu yang harus kita pikirkan. Masalah mati pasti itu mati, tapi makanya dosa yang paling berat sebenarnya salah satunya adalah dosa kepada manusia. Karena dosa kepada Allah kan, kalau kita tobat, benar-benar tobat, kau ampuni. Tapi kalau manusia, kalau kita nggak ketemu orangnya sampai mati nggak mau maafin segala macam, itu berat gitu, di akhirnya berat. Makanya jangan remehin kesalahan kita sama orang sedikit pun, walaupun sekecil apapun. Misalkan kita rasa salah, langsung lah ibaratkan minta maaf atau apa gitu. Karena terkadang yang kita anggap itu masalah kecil, menurut dia itu besar gitu, sehingga dia mungkin nggak bisa maafin, akhirnya sampai terbawa sampai meninggal. Itu yang bahaya. Makanya lisan ini yang paling, mulut ini yang paling tajam. Hanya kata salah satu ulama itu, menjaga uang itu gampang, tinggal taruh bank misalkan. Nah, kalau menjaga lisan itu yang berat.